Judul khotbahnya adalah Merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan. Ya, kita akan baca bersama-sama dari Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Injil Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Iya, makasih Ibu Max Leo sudah typing judulnya. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah Merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan. Saya baca dari Injil Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa rancangan Tuhan, rencana Tuhan dari semula, dari awal Tuhan merancangkan saya dan saudara adalah orang-orang yang menikmati kehidupan ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita perhatikan secara khusus dimulai dari Taman Eden, ya, Tuhan punya rencana untuk membuat manusia, ya, orang percaya menikmati semua yang terbaik. Karena itu Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk mati bagi saya dan saudara, dan Tuhan masih terus bekerja. Kalau kita membaca Alkitab dengan jelas dalam kitab Ibrani bahwa Yesus naik ke sorga untuk menjadi pendoa bagi kita, untuk menjadi penghubung, ya, bahasa Latin yang dipakai adalah pontifex. Pontifex itu adalah pembangun jembatan. Jadi Yesus yang membangun jembatan antara manusia yang berdosa dengan Bapa. Nah, di sini kita harus sadar bahwa seperti apa yang menjadi judul khotbah saya, merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan. Tuhan mau supaya kita merdeka. Tuhan mau supaya kita lihat hal-hal yang besar. Tapi kita harus sadar bahwa kita, saya dan saudara adalah anggota dari timnya Tuhan. Bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan, bagaimana kita meyakini tentang kehadiran Tuhan yang adalah anggota tim kita, maka saya dan saudara akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, beberapa di antara saudara tahu bahwa saya sangat hobi dengan sepak bola. Ya, makasih buat gift-giftnya. Tuhan berkati sama teman-teman. Ya, saya sangat hobi dengan sepak bola. Ya, memang beberapa bulan belakangan ini saya ambil keputusan untuk tidak lagi nonton jam 3 pagi. Kenapa? Karena kalau saya live sampai jam 1, setengah 1, dan kemudian saya nonton jam 3, itu besoknya saya setengah mati sekali, saya ngantuk. Tetapi saudara, saya memperhatikan ada satu ciri. Kalau saudara penggemar bola, saya percaya Pak Gusti, ya, dan juga beberapa teman di sini mungkin hobi bola. Saya sangat hobi dengan bola, ya, saya sangat hobi dengan khusus Liga Spanyol, saudara-saudara. Dan saya memperhatikan, ya, dalam sepak bola pada zaman Ronaldo dan Messi, ya, saudara, waktu mereka masih ada di Liga Spanyol, saya melihat Bapak Ibu saudara-saudara bahwa tiap kali kalau Real Madrid main, Ronaldo ada di Real Madrid, dan kalau Ronaldo main, wow, orang begitu bersemangat, dan seringkali Real Madrid memperoleh kemenangan karena ada Ronaldo, ya. Dan kalau Barcelona main dan ada Messi, ya, itu seringkali memperoleh kemenangan. Saya melihat saudara, musuh atau lawan daripada Real Madrid dan juga Barcelona itu kalau ketemu dengan kedua klub ini dan ada pemain intinya yaitu Ronaldo dan Messi, klub itu akan mulai ketakutan. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa
saya dan saudara adalah anggota tim Tuhan, dan kehadiran Tuhan dalam tim kita itu menjadi jaminan bahwa saya dan saudara akan memperoleh kemenangan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dan kita pasti akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dan kita pasti akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, dan kita percaya bahwa kita akan memiliki rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan hadir di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam semua yang kita lakukan. Saya mau katakan kehadiran Tuhan itu menjamin bahwa kita akan menang. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus mengajar saya dan saudara bahwa kalau kita bersatu, 2-3 orang, ya, Yesus berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Makasih Bang Iksan sudah bergabung, Tuhan berkati, ya. Dan Yesus berkata bahwa waktu 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di situ, ada di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa kita merdeka kalau kita menjadi anggota tim Tuhan. Ya, kita akan melihat betapa dahsyat, betapa luar biasa, betapa ajaibnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Makasih Bang Iksan buat maunya yang banyak, Tuhan berkati. Karena itu sebagai orang percaya kita bersyukur karena kita adalah anggota tim Tuhan. Apapun pergumulanmu, waktu engkau datang, ya, engkau datang untuk ada di room ini, di room live ini, saya mau katakan engkau tidak sendiri, engkau ada dengan Tuhan. Saya dan saudara didukung oleh begitu banyak orang. Saya dan saudara bersama-sama bersatu hati, dan Yesus menjamin bahwa apapun yang kita minta pasti dikabulkan oleh Bapa. Karena itu saya dan saudara harus datang dengan iman, harus datang dengan kesungguhan, harus datang dengan ketekunan, harus datang dengan kesetiaan. Karena saya percaya ketekunanmu, kesetiaanmu menjadi anggota tim Tuhan, engkau akan lihat mujizat demi mujizat. Engkau akan lihat pertolongan demi pertolongan. Engkau akan lihat jawaban doa terjadi atas hidupmu. Engkau akan lihat Tuhan memberkati engkau. Karena itu mari kita bersatu hati, kita bersama-sama menjadi anggota tim Tuhan. Iya, salam Ibu Alce, selamat bergabung. Nah, itu sebabnya saya mau katakan sekali lagi, kita adalah orang-orang yang luar biasa karena kita adalah anggota tim Tuhan untuk melihat mujizat Tuhan. Nah, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan, yaitu kita harus sepakat meminta kepada Tuhan. Sekali lagi, merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan, yaitu kita harus sepakat meminta kepada Tuhan. Ya, meminta kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat 19. Kita baca sekali lagi. Ayat 19. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sekali lagi, ya, ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita sepakat, ya, sepakat, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari kata Yunani soomphoneo. Soomphoneo itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, selain mempunyai arti sepakat atau bersepakat, itu juga mempunyai arti membuat kesepakatan. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita meminta, kita sepakat, kita sedang membuat kesepakatan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau percaya kepada Engkau. Tuhan, aku mau berharap kepada Engkau. Tuhan, aku mau berseru kepada Engkau. Tuhan, aku meminta kepada Engkau. Jadi kita sepakat dengan Tuhan. Kita benar-benar menjadi orang yang sepakat untuk meminta, membuat kesepakatan
dengan Tuhan, ya. Arti lain dari soomphoneo adalah untuk sepakat bersama. Jadi kita harus membuat kesepakatan, sepakat dengan Tuhan. Kita datang, ya. Mungkin saya dan saudara ada pergumulan dalam rumah tanggamu, engkau suami istri dan anak-anak mesti sepakat meminta kepada Tuhan, satukan hati, satukan iman, jangan terjadi perpecahan, ya. Minggu yang lalu saya mengajar rumah tangga Kristen, dan saya di situ saya melihat, saudara-saudara, ada kebenaran yang perlu direnungkan oleh suami istri. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa, ya, saya dan saudara harus mengasihi pasangan kita, ya. Kenapa? Dan karena kalau kita tidak mengasihi, ya, itu akan menghalangi doa kita. Kenapa? Karena tidak terjadi kesepakatan, ya, tidak terjadi kesepakatan. Nah, Tuhan mau supaya kita sepakat, suami istri sepakat, ya. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara, ditulis begini: dan juga aku beritahukan kepada kalian, jika di bumi ini dua orang dari kalian bersehati meminta sesuatu, maka Bapakku yang di sorga akan mengabulkannya. Saudara perhatikan, bersehati, satu hati. Betapa pentingnya kita bersehati. Saya bersyukur kepada Tuhan, di room ini saya dan saudara luar biasa, kita satu hati, ya. Teman-teman, Ibu Mas Diana, Ibu Max Leo, Bang Harefa, Ko Jos, Saudari Bella, Ibu Lita, Bu Gembros, Saudara Ninsi. Kita adalah orang-orang yang bersehati. Teman-teman di bawah, kita bersehati. Kita berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita melihat, ya, ada Pak Maksi, kita melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita bersehati, saya dan saudara akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Ya, saya pernah berkhotbah di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, dan dengan jelas saya berkata bahwa Tuhan menghargai iman yang dilakukan dengan kerjasama, dengan kesehatian. Oleh sebab itu mari kita belajar sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, supaya kita sepakat, ya. Dan saya mau katakan kepada saudara, satukan hati saudara, sepakat, ya. Nah, ini juga waktu saya coba untuk merenungkan, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, nanti terserah saudara bisa typing di kolom komentar, saudara setuju atau tidak. Tetapi saya berpikir, kalau ada orang, ya, ada orang yang datang ke room live ini kemudian typing permohonan doa, ya, dan kemudian kita mau doakan, kita cek dia tidak ada, lebih baik tidak usah doa. Kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa kita mesti sepakat. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan jalan keluar, yang membutuhkan bantuan doa, dia harus sepakat. Kita harus sepakat. Kenapa? Iya, iya betul Ko Jos. Ini bukan jasa penitipan doa. Nah, jangan saudara-saudara, ya, jangan doa COD, ya, Bella biasa bilang, ya. Tidak ada doa COD, saudara. Kita harus sepakat, satukan hati, satukan iman, supaya saya dan saudara bisa melihat jawaban doa, ya. Karena saya percaya kalau kita sepakat, mujizat pasti terjadi. Karena yang janji ini bukan saya, yang janji ini adalah Tuhan. Betapa pentingnya kita menjadi teamworknya Tuhan. Kita sepakat bersama, kita membuat kesepakatan bersama, ya. Karena saya percaya itu yang Tuhan inginkan bagi kehidupan saya. Dan di sini dikatakan kalau kita sepakat, Yesus berkata permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, saya coba untuk melihat kata Yunani akan dikabulkan. Itu berasal dari kata Yunani ginomai. Ginomai itu bukan saja akan dikabulkan, ya. Ginomai itu juga mempunyai arti akan lahir. Jadi kalau kita sepakat, kita satukan hati, kita sepakat meminta kepada Tuhan, percaya bahwa akan lahir hal-hal yang dahsyat, akan lahir hal-hal yang luar biasa. Makasih Bang Iksan buat gift-nya yang banyak. Tuhan berkati. Tuhan akan melakukan apa yang
kita sepakati, Tuhan akan mengabulkan apa yang saya dan saudara sepakati. Misalnya saudara berdoa meminta anak, saya percaya saudara akan melahirkan seorang anak yang diberkati oleh Tuhan, karena itu adalah hasil doa, itu adalah hasil dari kita bersepakat. Dan saya mau katakan hasilnya atau anak yang engkau lahirkan adalah anak doa, anak yang akan diberkati oleh Tuhan, anak yang akan menjadi anak yang luar biasa. Kenapa? Karena itu adalah hasil doa. Ingat ya saudara, kalau baca Alkitab, ingat Hana bersehati berdoa dan lahirlah Samuel. Mujizat terjadi, lahirlah Samuel, dan anak itu menjadi berkat besar bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena lahir dari doa, lahir dari iman, lahir dari kesepakatan dengan Tuhan. Kemudian kata ginomai juga mempunyai arti dibuat. Kalau kita bersepakat, percayalah bahwa Tuhan akan membuat apa yang kita minta, akan dibuat apa yang kita pohonkan, kita harapkan, yang kita doakan. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk meminta dengan iman, ya. Kemudian kata ginomai itu juga mempunyai arti terjadi, ya. Jadi apa yang kita doakan, itu sebabnya dalam doa kita berkata terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, terjadi dalam nama Yesus. Engkau kekurangan diberkati, terjadi dalam nama Yesus. Karena memang itulah janji Tuhan. Kalau kita meminta dengan sepakat, Tuhan pasti akan mengabulkan. Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam permintaan kita kepada Tuhan, jangan pernah ya saya dan saudara ragu, percaya bahwa apa yang kita minta pasti terjadi, ya. Berkat kata ginomai itu juga akan datang. Jadi apa yang kita minta itu akan datang. Kita membutuhkan berkat, percaya Tuhan akan mengirimkan berkat, Tuhan akan mengirimkan apa yang kita perlukan. Kenapa? Karena Dia yang berjanji, Dia pasti akan mengabulkan doa kita, Dia pasti akan menjawab doa kita. Bahkan kata ginomai juga mempunyai arti pergi. Segala kuasa penyakit, segala penyakit dalam tubuhmu akan pergi kalau engkau meminta dengan iman kepada Tuhan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus minta dengan iman, percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Nah, saya pernah menyaksikan kepada saudara, mungkin ada yang belum dengar apa yang saya pernah saksikan, tetapi saya ingin ulangi. Saudara, kami keluarga pada tahun 2007 kami bergumul, ya, dengan rumah. Kami baru 2004 pindah dari Malang ke Manado, dan kami kontrak saudara 2005, ya. 1 tahun kami dengan mertua, tapi 2005 kami kontrak sendiri, ya. 2006 kami kontrak. Kami mulai tidak mampu saudara, karena tiap tahun biaya kontraknya naik, ya. Jadi kami mulai bergumul untuk punya rumah. Dan waktu kami bergumul buat punya rumah, itu secara manusia saudara mustahil, ya. Karena kami tidak punya uang 1 sen pun. Kami tidak punya uang. Dan kami mulai ambil keputusan setiap minggu 1 kali kami doa puasa. Ya, kami mulai doa puasa. Permintaannya adalah sebuah rumah. Kami minta, karena saya punya anak 2, kami minta rumah dengan 3 kamar, Bapak Ibu Saudara. Kami minta kepada Tuhan. Kami berseru kepada Tuhan. Dan saudara tahu bahwa 1 tahun kami lewat, ada tantangan, ada masalah, dalam pengertian ada orang yang mau untuk menipu kami, ya, mengambil uang muka kami karena dia mau jual rumah, tapi kemudian dia mau menipu kami. Tapi Tuhan tolong kami. Kami sempat seperti mau menurunkan standar permintaan, karena sepertinya rumah 3 kamar terlalu mahal. Kami bilang biar 2 kamar, Jo, ya, biar 2 kamar aja. Tapi saudara tahu bahwa kalau kita sudah sepakat, kita sudah minta kepada Tuhan, jangan pernah menurunkan.
Kami hampir tertipu dengan rumah dua kamar, rumah kecil. Tapi Tuhan seperti menutup jalan dan kami akhirnya, saudara-saudara, harus terus beriman untuk rumah 3 kamar. Dan saya ingin katakan kepada saudara, saya ingin saksikan kepada saudara bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Karena akhirnya kami mendapatkan rumah 3 kamar. Saya mau katakan, jangan pernah, kalau engkau berdoa dan engkau sudah sepakat, jangan pernah menurunkan standar. Jangan pernah, ya biar yang seperti ini. Makasih Pak Maksi buat gift-nya, makasih Pak Iksan buat gift mawarnya yang banyak. Tuhan berkati. Jadi saya dan saudara harus terus sepakat meminta sampai engkau melihat jawaban doa, sampai engkau melihat kemuliaan Tuhan, sampai engkau melihat mujizat terjadi. Suami istri yang ada di room ini, saya mau katakan, kalau engkau minta sesuatu, sepakat bersama suami istri dan percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, Kojos. Bahwa jangan membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran dan keterbatasan kita. Kalau kita sudah sepakat, terus berdoa, terus meminta, percaya bahwa Dia pasti akan mengabulkan. Malam ini mungkin engkau sedang bergumul buat sesuatu. Saya mau katakan, kalau engkau sudah berumah tangga, sepakat suami istri. Kalau engkau belum berumah tangga, datang di sini sepakat dengan kami. Jangan cuma titip pokok doa dan pergi, ya. Tapi engkau harus sepakat dengan kami supaya mujizat Tuhan terjadi. Sebab apa gunanya kami berdoa kalau saudara sendiri tidak sepakat? Saudara tinggalkan room live ini, ya. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, kalau saudara typing pokok doa, saudara harus setia untuk bersama-sama dengan kami berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Yang kedua, merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan, yaitu Tuhan ada bersama kita yang menjadi kunci jawaban. Ya, saya menggunakan istilah kunci jawaban seperti suatu ujian. Sekali lagi, yang kedua, merdeka karena menjadi anggota tim Tuhan, yaitu Tuhan ada bersama kita yang menjadi kunci jawaban. Ya, saya menggunakan istilah kunci jawaban karena seringkali kalau ujian itu, saudara, ujian nasional itu ada kunci jawaban, ya. Orang bahkan menjual kunci jawaban, ya. Orang membeli kunci jawaban. Kenapa? Karena ingin lulus, ingin berhasil. Tapi kita punya kunci jawabannya adalah Yesus sendiri. Perhatikan ayat 20 dari Matius 18. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, saudara lihat. Ya, sekali lagi, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita teliti, ya, kalau kita teliti tentang kata berkumpul. Kata berkumpul ini berasal dari kata Yunani soonago. Soonago ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ini mempunyai pengertian membawa bersama-sama, ya, membawa bersama-sama. Perhatikan di sini Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, ya, dan di situ aku ada bersama-sama di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, Yesus berkata, arti lain dari kata berkumpul itu adalah soonago, itu membawa bersama-sama. Saya membayangkan kalau saudara dan saya membawa, ya, sesuatu pergumulan, apa yang engkau butuhkan, engkau bawa kepada Tuhan, dan Yesus juga ikut bawa. Pertanyaannya, Tuhan kabulkan enggak? Saya percaya Tuhan akan kabulkan. Amin. Karena Yesus berkata bahwa apa saja yang kita minta dalam namanya pasti dikabulkan. Firman Tuhan berkata begitu. Makasih buat mawarnya Bunda Jelita. Ya, Tuhan pasti mengabulkan apa yang kita minta. Karena apa? Karena Yesus juga bersama-sama dengan kita. Jadi jangan saudara berdoa, merasa berdoa itu saudara hanya sendiri. Tidak, saudara, ya.
Saya selalu belajar, ya sudah lama saya belajar. Kalau saya berdoa, saya membayangkan Tuhan juga ikut berdoa. Dia juga ikut berlutut, karena Alkitab mengatakan, kitab Ibrani mengatakan, dia menjadi imam besar. Tugas dari imam besar adalah berdoa. Nah karena itu Tuhan juga berdoa. Apapun pergumulanmu, saya percaya karena Yesus ikut berdoa. Kita percaya apa yang kita doakan Tuhan atau Bapa pasti mengabulkan. Apa yang kita minta Bapa pasti akan memberikan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena Yesus juga ikut berdoa, ya. Yesus juga ikut berdoa, ya. Kemudian kata mengundang, ya. Jadi kita berkumpul itu, saudara-saudara, kita sedang mengundang untuk Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, percayalah bahwa saya dan saudara, doa-doa kita pasti akan dikabulkan, ya. Dan kemudian kata Soonago itu Bapak Ibu Saudara-saudara juga mempunyai arti mengadakan sidang. Ini juga menjadi gambaran bahwa Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus itu menjadi pembela bagi kita. Dia membela, ya. Dia membela saya dan saudara. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia sudah mati bagi kita. Dia sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan dia menjadi pembela. Dia menjadi pembela, pengacara, ya, bagi saya dan saudara, ya. Dia menjadi advokat, ya, bagi saya dan saudara. Yesus menjadi pembela bagi kita. Ya, dia menjadi pembela bagi saya dan saudara. Karena itu kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu ragu bahwa doa kita dijawab enggak, ya. Ya, kenapa saudara? Mungkin engkau merasa, ya Pak Pendeta, mungkin doa saya tidak dijawab karena saya ada dosa. Saudara, yang perlu engkau lakukan adalah engkau minta ampun kepada Tuhan. Engkau minta ampun kepada Bapa. Dan waktu engkau datang, maka Yesus akan menjadi pembela. Karena dia sudah menebus dosamu. Dia sudah menebus dosa kita. Sehingga dia membela kita. Dia membenarkan saya dan saudara, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dengan jelas di sini bahwa kalau kita meminta berkumpul dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, ya, kata lain dari soonagaho ini Bapak Ibu Saudara, ya, sonago ini, kata sonago ini Bapak Ibu Saudara adalah untuk menerima dengan ramah, bahkan juga mempunyai arti menjamu. Tuhan akan menjamu kita, menyambut kita. Waktu kita sepakat, Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan dia akan menjamu saya dan saudara. Dia akan melayani saya dan saudara. Kenapa? Karena dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Tadi malam waktu saya habis live, saudara, saya masih melihat beberapa video dan saya sangat diberkati, saudara. Nanti satu waktu saya akan berkhotbah tentang kebenaran ini. Seorang ibu janda dengan 2 anak dijamu oleh malaikat, tapi nanti saya akan bersaksi, ya. Kenapa? Karena ada Tuhan dengan kita, tidak peduli kondisimu. Tuhan akan menjamu, dia akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya dan saudara. Kata yang berikut, Yesus berkata bahwa aku ada di tengah-tengah mereka. Kata di tengah-tengah mereka ini Bapak Ibu Saudara, berasal dari kata Yunani mesos. Mesos itu bukan sekedar ada bersama kita, tapi kata mesos itu juga mempunyai arti di antara. Yesus ada di antara kita. Bahkan kata mesos itu juga mempunyai arti dalam kita. Yesus ada di dalam kita. Dia bersama-sama berdoa. Dia sama-sama berseru kepada Bapa untuk kebutuhan saya dan saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa dia ada dengan kita, dia ada di dalam kita, dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di antara kita, dia ada di atas kita. Percaya bahwa doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam ayat ini, Matius 18 ayat 20, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, ya, karena jika 2 atau 3 orang berhimpun bersama-sama,
oleh karena mereka adalah milikku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah kita adalah milik Tuhan? Shalom Ibu Eva, selamat bergabung. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah kepunyaan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Paulus berkata bahwa kalau anaknya sendiri dia berikan bagi kita, apatah lagi yang kita perlukan. Percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Tuhan pasti akan menjawab doa saya dan saudara. Engkau yang sakit, engkau tidak perlu ragu bahwa doamu pasti dijawab. Engkau yang sedang membutuhkan mujizat dalam keluarga, percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau. Engkau yang sedang bergumul buat apapun, percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada dengan kita. Dia ada dengan saya dan saudara, dan kita adalah milik kepunyaannya, milik kesayangannya, milik yang berharga. Kenapa? Karena dia tebus dengan darahnya yang mahal. Saya melihat dalam satu tafsiran dia dituliskan begini: kehadirannya akan memberi iman, kekuatan, pengarahan, kasih karunia, dan penghiburan. Kehadiran Tuhan itu cukup bagi saya dan saudara untuk melihat mujizat Tuhan. Karena dia ikut berdoa. Percaya saudara, apapun yang engkau doakan, kalau engkau terus tekun, kalau engkau terus setia, engkau tidak pernah menyerah, percaya satu waktu engkau akan lihat mujizat Tuhan. Saya diberkati juga Bapak Ibu saudara, tadi siang waktu saya siapkan khotbah ini, saya cari-cari kesaksian-kesaksian. Saya menemukan kesaksian, mungkin saudara pernah lihat ada ibu atau pastor Riris Helena Tamba. Ya, Riris Helena Tamba sering live, dan dia, saya ingat saya itu dia akunnya sudah besar, dia live tentang kata-kata profetik, deklarasi ya. Nah, Ibu Pendeta atau Pastor Riris Helena Tamba, saudara-saudara, dia dengan dua orang suami istri, yaitu Pak Ali dan Ibu Sisil, mereka sedang membuat video kesaksian. Kesaksiannya itu luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Karena Pak Ali, saya lihat masih muda, ya sekitar umur mungkin 20-an atau 30-an awal. Masih muda mereka suami istri. Dan saudara, mereka di video itu sedang ditunjukkan bahwa mereka sedang memasuki sebuah rumah yang bagi saya rumah itu bagus. Saya berani berkata pasti itu harganya sekitar 1 miliar lebih. Ya, mereka sedang masuk ke rumah itu, dan Pak Ali, ya saya seingat saya sudah posting ulang ya di akun saya. Ya, kesaksian Pak Ali dengan Ibu Sisil, yaitu mereka berdoa, dan kesaksiannya adalah mereka sepakat, saudara-saudara, mereka sepakat untuk berdoa buat rumah. Ya, mereka meminta kepada Tuhan sebuah rumah. Ya, mereka meminta kepada Tuhan sebuah rumah. Ya, mereka berseru kepada Tuhan untuk sebuah rumah, dan mereka sepakat meminta, berdoa, meminta kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu Ibu Nelly, ya mungkin ada gangguan atau apa signal. Ya, mereka meminta kepada Tuhan, dan mereka sepakat, saudara-saudara. Dan saya senang kata-kata dari Pak Ali, saudara-saudara. Dia berkata, kita harus sepakat, kita harus percaya, dan kita harus bertindak. Ya, dan mereka mendapatkan sebuah rumah yang 2 lantai yang besar, saudara. Saya melihat ini kesaksian yang luar biasa. Kenapa? Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, oh kalau mereka pengusaha ya wajarlah mereka punya rumah besar, Pak. Ya, mereka punya rumah besar. Ya, mereka mungkin saudara berkata begitu. Tapi tahukah saudara, waktu ditanya apa sih pekerjaan dari Pak Ali, saudara, tahukah saudara, mereka adalah penjual sayur. Ya, mereka hanya menjual sayur. Tapi karena mereka beriman, mereka bersepakat, suami istri sepakat, mereka satukan hati, satukan iman, satukan tujuan mereka. Mereka terus percaya, mereka terus bertindak,
dan mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mendapatkan sebuah rumah. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kita sedang belajar satu kebenaran yang penting, di mana saya dan saudara sebagai orang percaya akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyatukan hati, menyatukan iman, dan percaya bahwa kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat.